Arsenal menghajar Crystal Palace dengan 5 gol tanpa balas di pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024, sekaligus mencatatkan rekor kemenangan liga terbesar mereka musim ini. Skuad Mikel Arteta menampilkan ketajaman mereka di depan gawang. Kemenangan ini adalah margin kemenangan terbesar Arsenal dalam derby London di Liga Premier. Terakhir kali mereka melakukan hal tersebut saat kemenangan 5-0 melawan Wimbledon pada April 1998. Mari kita lihat bagaimana kecerdasan taktik Mikel Arteta diterapkan secara sempurna oleh para pemain Arsenal. Ini akan sangat menarik untuk dilihat. Simak penjelasannya sebagai berikut. Umpan jauh David Raya. Jika kita membedah lebih jauh taktik Arsenal, terutama saat menganalisa jalannya pertandingan di babak kedua, strategi Mikel Arteta memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan serangan balik cepat dengan umpan jauh adalah salah satu kunci kemenangan mereka. Contoh terbaik untuk taktik ini adalah ketika Leandro Trossard mencetak gol yang merubah kedudukan menjadi 3-0 di menit 59. Di saat kiper David Raya sedang mengamankan bola di atas, bahkan sebelum sang kiper menginjakan kakinya kembali ke tanah, Gabriel Jesus dan Leandro Trossard tampak sudah berlari ke arah area lawan, bersiap menyambut umpan jauh yang akan segera dikirimkan oleh David Raya. Dari momen saat David Raya menangkap bola hingga terjadinya gol ketiga Arsenal hanya membutuhkan 10 detik. Ini adalah strategi yang telah dipersiapkan dengan sangat matang. Dan kurang lebih 9 menit kemudian, kita juga menyaksikan sebuah peluang bagi Arsenal yang tercipta mirip dengan cara gol ketiga mereka. Kali ini Kai Havertz yang berlari balik bersiap menyambut umpan jauh David Raya. Tapi sayangnya Leandro Trossard gagal memberikan dukungan bagi Kai. Sepanjang pertandingan ini, David Raya selalu melepaskan bola dengan cepat. Dan ini memberikan tempo permainan yang terlalu tinggi untuk bisa diatasi oleh The Eagles. Strategi umpan terobosan. Skuad Mikel Arteta musim ini rata-rata mencatatkan 2,71 umpan terobosan per pertandingan. Tapi berbeda saat melawan Crystal Palace. Mereka mencatatkan 7 umpan terobosan selama laga itu. 2 diantaranya menghasilkan gol yang dicetak oleh Gabriel Martinelli. Crystal Palace berusaha menekan Arsenal setiap mereka mendapatkan kesempatan. Dan sebagai dampak dari taktik itu, garis pertahanan mereka terpaksa sedikit lebih maju daripada yang biasa dilakukan oleh skuad asuhan Roy Hodgson ini. Melihat banyak ruang kosong di formasi Palace, pemain depan Arsenal selalu ingin berlari melewati pertahanan terakhir Palace. Dan yang menarik, ada 6 pemain The Gunners yang berbeda yang mengirimkan umpan-umpan tajam itu. Umpan-umpan itu datang dari pemain pengganti Jorginho yang membongkar pertahanan Palace dengan umpan akurat yang langsung direspon Martinelli dengan melewati pertahanan terakhir Palace saat ia mencetak gol keduanya. Duet Zinchenko dan Declan Rice. The Eagles memilih bermain agresif dalam mempertahankan lini belakang mereka. Mereka berusaha menekan ke depan secara kolektif, tapi respons Arsenal luar biasa. Kembalinya Alexander Zinchenko sangat membantu untuk urusan ini. Selama babak pertamanya, khususnya ia ditempatkan di lini tengah bersama Declan Rice. Dan ketenangan mereka ketika menghadapi tekanan dan cara keduanya mengirimkan umpan akurat menjadi salah satu kunci kemenangan The Gunners. Penampilan gemilang duo Gabriel. Duo Gabriel, Magalhaes dan Martinelli jadi pembeda di pertandingan ini. Dua tandukan Magalhaes, salah satunya dianggap gol bunuh diri, membuka keunggulan ganda bagi Arsenal sepanjang paruh pertama sebelum Leandro Trossard menambah derita Palace di pertengahan babak kedua. Belum puas 3 gol, Martinelli yang masuk di beberapa menit akhir laga untuk menggantikan Trossard tampil kesetanan dengan mencetak brace hanya dalam rentang 1 menit di injury time untuk menyempurnakan pesta 5 gol Arsenal. Keterlibatan Gabriel dalam 2 serangan babak pertama Arsenal meningkatkan moral rekan-rekannya. Dan kedua peluang itu diciptakan dengan cara yang hampir identik. Posisi Ben White di sebelah kiper Palace dirancang untuk menyulitkan pergerakan Dean Henderson untuk keluar dan menangkap umpan silang. Dua penyerang Arsenal yang berada di tiang jauh kemudian melepaskan bola yang melintasi depan gawang dan meninggalkan kantong di tiang jauh menjadi terbuka untuk pemain asal Brasil itu untuk menyerang.
Pada dua kesempatan, gerakan Gabriel yang cerdas membuatnya menjauh dari Chris Richards, penjaganya di kotak penalti. Dan ia berhasil lolos menyambut sepak pojok dengan sundulan keras. Arsenal pun kini mencetak lebih banyak gol dari sepak pojok, sebanyak 10 kali daripada tim lain di Liga Inggris musim ini. Selain itu, lewat voting di situs resmi Premier League, Gabriel lainnya yaitu Gabriel Magalhaes terpilih sebagai Man of the Match. Dia mendapatkan 74% suara, jauh dibandingkan pemain-pemain lainnya. Gol yang dicetak Magalhaes di laga ini terasa spesial. Pasalnya sejak musim 2020-2021, bek Brasil itu telah mencetak 12 gol di Liga Premier bagi Arsenal. Setidaknya 3 gol lebih banyak dibandingkan bek manapun di Liga Inggris selama periode itu. Pemain cadangan merubah permainan. Sangat menyenangkan melihat Emil Smith-Rowe menikmati pertandingannya selama 21 menit melawan The Eagles. Dia sangat tajam dalam segala hal yang dia lakukan. Membangun beberapa serangan yang rapih, rajin berlari, dan distribusinya menghasilkan beberapa umpan ke dalam kotak penalti. Sementara itu, 2 gol Martinelli yang masuk dari bangku cadangan tentu akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan itu juga positif bagi Eddie Nketiah dan Jorginho bahwa mereka juga telah memberikan assist untuk gol pemain Brasil itu. Arsenal kini telah mendapatkan total 16 gol dan assist dari sumbangan para pemain pengganti mereka di Liga Premier musim ini. Lebih banyak dari klub lain. Sementara Arsenal telah dominan secara defensif dengan mencatatkan clean sheet terbanyak, namun mereka hanya menempati peringkat ke-8 untuk XG dalam open play. Total XG non-penalti mereka 3,08 saat melawan Crystal Palace adalah pertanda baik, tetapi sebagian dari itu datang di saat-saat terakhir ketika Martinelli masuk. Sebelum Martinelli masuk, Arsenal belum mampu membongkar pertahanan Palace. Butuh waktu hingga menit ketiga perpanjangan waktu babak pertama bagi Arsenal untuk menciptakan peluang yang datang dari open play ketika Leandro Trossard melepaskan tembakan voli. Gol serangan balik pemain asal Belgia merubah kedudukan menjadi 3-0. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.